Kita seringkali menganggap infrastruktur komputasi awan, cloud computing, sebagai entitas yang abadi dan tak tergoyahkan. Persepsi umum adalah bahwa raksasa teknologi seperti Amazon, Microsoft, dan Google memiliki sumber daya finansial dan teknis yang tak terbatas, sehingga kegagalan sistem berskala besar adalah hal yang mustahil. Namun, pandangan ini, meskipun menenangkan, berpotensi menyesatkan dan berbahaya bagi kelangsungan operasional kita. Sebuah laporan analitis terbaru dari lembaga riset terkemuka Forrester telah menyajikan sebuah realitas yang jauh lebih suram dan mendesak. Prediksi mereka untuk tahun 2026 bukan sekadar peringatan, melainkan sebuah proyeksi spesifik yang menuntut perhatian serius dari setiap pemangku kepentingan di dunia digital. Forrester memperingatkan kita untuk bersiap menghadapi setidaknya 2 insiden kiamat digital berskala besar. Ini bukan sekadar gangguan layanan sesaat, melainkan pemadaman total, outage, pada penyedia layanan cloud raksasa yang tidak hanya berlangsung hitungan menit atau jam, melainkan berhari-hari. Bayangkan implikasi dari skenario ini. Aplikasi esensial seperti Gojek lumpuh, layanan m-banking tidak dapat diakses, platform hiburan seperti Netflix mati total, dan yang paling mengkhawatirkan, sistem rumah sakit vital tidak berfungsi. Semua ini terjadi selama 48 jam atau bahkan lebih. Dampaknya akan melumpuhkan ekonomi, mengganggu kehidupan sosial, dan bahkan berpotensi mengancam keselamatan publik. Yang lebih mengejutkan, penyebab utama dari krisis yang diprediksi ini bukanlah bencana alam seperti badai atau gempa bumi. Akar masalahnya terletak pada obsesi kolektif kita terhadap artificial intelligence, AI. Hari ini, kita akan melakukan analisis mendalam tentang bagaimana perlombaan senjata AI yang didorong oleh ambisi inovasi secara tidak sadar sedang mengikis dan membahayakan fondasi infrastruktur internet global yang kita andalkan setiap hari. Ini adalah diskusi strategi krusial yang harus kita hadapi bersama. Mari kita bedah laporan Forrester ini dengan cermat, karena di dalamnya terkandung peringatan penting bagi strategi teknologi kita. Inti permasalahan yang diidentifikasi adalah pergeseran prioritas yang drastis di antara penyedia layanan cloud terbesar. Saat ini, AWS, Azure, dan Google Cloud terlibat dalam persaingan sengit untuk mendominasi pasar AI yang sedang berkembang pesat. Kemenangan dalam perang AI ini sangat bergantung pada ketersediaan chip GPU, Graphics Processing Unit, canggih, seperti NVIDIA Hyundai atau Blackwell, dalam jumlah masif. Pembangunan pusat data center, yang dirancang khusus untuk beban kerja AI, membutuhkan investasi modal yang luar biasa besar. Triliunan dolar disedot ke dalam proyek-proyek ini, mengalihkan fokus dan sumber daya dari area lain. Konsekuensi langsung dari investasi besar-besaran ini adalah terabaikannya infrastruktur yang selama ini menjadi tulang punggung internet. Server-server berbasis prosesor klasik seperti x86, Intel, AMD, dan ARM, yang saat ini menjalankan lebih dari 90% aplikasi dan layanan digital di seluruh dunia, mulai menjadi anak tiri. Dana pemeliharaan, maintenance, untuk infrastruktur legasi ini dipangkas, jadwal peningkatan, upgrade, ditunda tanpa batas waktu yang jelas, dan teknisi-teknisi terbaik dialihkan ke divisi AI yang dianggap lebih strategis. Forrester secara tepat menyebut fenomena ini sebagai aging legacy infrastructure, infrastruktur tua yang dipaksa untuk menopang kompleksitas internet yang terus meningkat, namun dengan gizi yang semakin berkurang. Ini menciptakan tumpukan utang teknis, technical debt, yang masif pada skala hiperskala. Analogi yang tepat untuk situasi ini adalah sebuah maskapai penerbangan yang menginvestasikan seluruh modalnya untuk membeli armada jet supersonik terbaru, namun secara fatal melupakan perawatan rutin dan perbaikan mesin pesawat komersial lama yang setiap hari mengangkut jutaan penumpang. Cepat atau lambat, tanpa perawatan yang memadai, pesawat lama tersebut tidak hanya akan mengalami kerusakan, tetapi berpotensi jatuh, membawa serta konsekuensi finansial, reputasi, dan bahkan korban jiwa yang tak terhitung. Bagi eksekutif IT dan manajer risiko, ini adalah skenario yang harus dihindari dengan segala cara. Apakah prediksi Forrester ini hanya sekadar ramalan kosong yang didasarkan pada spekulasi? Sayangnya,
Data dan insiden nyata yang telah terjadi menunjukkan bahwa kita sudah melihat trailer dari film horor yang diprediksi. Laporan dari Beck Research, sebuah lembaga yang melacak insiden layanan cloud, mencatat statistik yang sangat mengkhawatirkan. Antara Agustus 2024 hingga Agustus 2025, 3 penyedia cloud terbesar, AWS, Azure, dan Google Cloud, secara kolektif mengalami lebih dari 100 kali gangguan layanan, service outage, yang signifikan. 100 kali dalam 1 tahun. Ini berarti rata-rata terjadi satu gangguan serius setiap 3 hingga 4 hari. Angka ini seharusnya menjadi alarm keras bagi setiap analis bisnis dan investor teknologi yang mengandalkan stabilitas cloud. Gangguan-gangguan ini, meskipun mungkin tidak selalu berskala global, menunjukkan adanya kerentanan sistemik yang terus meningkat. Setiap insiden kecil adalah indikator tekanan yang dialami oleh infrastruktur yang menua dan kurang terawat. Kita semua masih memiliki ingatan yang jelas tentang mimpi buruk yang terjadi pada bulan Oktober 2025. AWS, penyedia cloud terbesar di dunia, mengalami pemadaman layanan selama 15 jam non-stop di salah satu region utamanya yang paling krusial. Insiden ini menyebabkan kerugian finansial miliaran dolar bagi bisnis di seluruh dunia. Startup tidak dapat melakukan penjualan, pengembang tidak dapat bekerja, dan rantai pasokan digital terhenti. Dampaknya terasa hingga ke sektor-sektor vital. Insiden AWS Oktober 2025 itu adalah trailer yang sempurna untuk skenario yang diprediksi Forrester akan terjadi pada tahun 2026. Perbedaannya sangat signifikan. Di tahun 2026, durasi pemadaman tidak lagi hanya 15 jam, melainkan multi-day atau berhari-hari. Ini bukan lagi tentang pemulihan cepat, melainkan tentang kelumpuhan sistemik yang berkepanjangan. Bagi pengembang cloud dan manajer risiko, ini berarti strategi pemulihan bencana, disaster recovery, yang ada saat ini mungkin tidak lagi memadai. Masalah yang kita hadapi bukan hanya sekadar perangkat keras yang menua atau kurangnya investasi. Ada faktor lain yang sama berbahayanya, yaitu complexity tax atau pajak kompleksitas. Sistem cloud modern telah berevolusi menjadi arsitektur yang sangat rumit, dengan ribuan layanan mikro, interkoneksi yang padat, dan ketergantungan yang berlapis-lapis. Sekarang, kita mencoba menjejalkan beban kerja AI yang sangat intensif dan menuntut sumber daya ke dalam jaringan yang juga harus melayani database SQL tradisional, aplikasi warisan, dan jutaan transaksi harian. Ketika teknisi-teknisi terbaik dan paling berpengalaman difokuskan untuk membangun klaster GPU canggih untuk AI, pertanyaan krusial muncul. Siapa yang bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara sistem legasi yang kompleks ini? Seringkali, tim yang bertanggung jawab atas sistem warisan ini mengalami kekurangan staf, understaffed, dan kurang mendapatkan dukungan sumber daya. Pengetahuan institusional tentang sistem lama ini juga berisiko hilang seiring dengan pergeseran prioritas SDM. Ketika terjadi gangguan kecil, glitch, atau bug pada sistem tua yang rapuh ini, efek dominonya dapat dengan cepat meruntuhkan seluruh region atau bahkan beberapa region sekaligus. Karena sistemnya semakin kompleks dan saling terkait, waktu rata-rata untuk perbaikan, mean time to repair, MTTR, menjadi semakin lama. Inilah alasan utama mengapa Forrester sangat yakin bahwa pemadaman berikutnya akan berlangsung berhari-hari, bukan hanya berjam-jam. Setiap lapisan kompleksitas menambah potensi titik kegagalan dan memperpanjang waktu pemulihan. Bagi eksekutif IT, ini adalah tantangan operasional yang memerlukan pendekatan strategis yang komprehensif. Prediksi ini memang menakutkan, namun bukan berarti kita tidak berdaya. Sebagai profesional IT, pengembang cloud, investor teknologi, analis bisnis, dan manajer risiko, kita memiliki tanggung jawab untuk mempersiapkan diri dan memitigasi risiko ini. Ada beberapa langkah strategis yang harus segera dipertimbangkan dan diimplementasikan. Kata kunci utama di sini adalah diversifikasi. Konsep "jangan menaruh semua telur dalam satu keranjang" bukan lagi sekadar nasihat bijak, melainkan sebuah keharusan strategis di tahun 2026. Mengandalkan satu penyedia cloud tunggal, betapapun besar dan andalnya mereka, adalah sebuah strategi yang sangat berisiko.
Pertimbangkan implementasi strategi multi-cloud, yaitu menggunakan kombinasi layanan dari beberapa penyedia cloud, misalnya AWS dan Azure secara bersamaan. Ini memungkinkan Anda untuk mendistribusikan beban kerja dan data Anda, sehingga jika satu penyedia mengalami pemadaman, layanan Anda masih dapat berjalan di penyedia lain. Alternatifnya adalah hybrid cloud, yang mengintegrasikan sebagian infrastruktur Anda di cloud publik dan sebagian lagi di server fisik milik sendiri, on-premise. Pendekatan ini memberikan kontrol lebih besar atas infrastruktur kritis dan mengurangi ketergantungan tunggal. Yang paling krusial adalah menyiapkan rencana disaster recovery, DIR, yang berasumsi bahwa cloud akan mati selama minimal 3 hari. Ini adalah asumsi yang harus menjadi dasar perencanaan Anda. Pertanyaan yang harus dijawab dengan jujur adalah, jika cloud mati selama 3 hari penuh, apakah bisnis saya masih bisa beroperasi? Apakah saya memiliki cadangan data yang dapat diakses secara offline atau di lokasi lain? Apakah tim saya terlatih untuk beralih ke mode operasional darurat? Jika jawaban atas pertanyaan ini adalah tidak, maka bisnis Anda berada dalam bahaya serius dan rentan terhadap kiamat digital yang diprediksi. Selain itu, penting untuk berinvestasi dalam keahlian internal yang mampu mengelola lingkungan multi-cloud dan hybrid. Lakukan audit menyeluruh terhadap ketergantungan Anda pada layanan cloud tunggal. Identifikasi titik-titik kegagalan potensial dan kembangkan strategi mitigasi yang proaktif. Ini juga berarti mengalokasikan anggaran yang memadai untuk redundansi, replikasi data lintas region atau lintas cloud, dan pengujian rutin terhadap rencana DR Anda. Bagi investor teknologi, ini adalah sinyal untuk mencari perusahaan yang memiliki strategi ketahanan cloud yang kuat. AI memang merupakan masa depan yang menjanjikan, sebuah gelombang inovasi yang akan mengubah banyak aspek kehidupan kita. Namun, kita tidak boleh terjebak dalam euforia inovasi hingga melupakan fondasi yang menopang seluruh ekosistem digital kita. Jangan sampai demi mengejar masa depan yang cerah, kita secara tidak sengaja menghancurkan jembatan infrastruktur yang kita pijak saat ini. Tahun 2026 akan menjadi ujian sesungguhnya bagi keandalan dan ketahanan internet global. Ini adalah momen krusial bagi setiap organisasi untuk mengevaluasi ulang strategi cloud mereka dan memperkuat pertahanan digital mereka. Siapkan payung sebelum hujan badai digital datang, karena badai ini bukan lagi jika, melainkan kapan. Kami mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam diskusi penting ini. Menurut analisis dan pengalaman Anda, penyedia cloud mana yang paling sering bermasalah, atau mana yang menurut Anda paling rentan terhadap skenario ini? Bagikan pengalaman dan pandangan Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like dan subscribe saluran kami untuk mendapatkan analisis teknologi yang jujur, tajam, dan informatif. Mari kita tetap online, tetap aman, dan tetap proaktif dalam menghadapi tantangan digital di masa depan.